Ini adalah video dari kelompok 9, yang dimana di dalam video ini memiliki 3 sesi penyampaian materi. Sesi pertama akan disampaikan teman saya, Azrul Nizam, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Hairudin, dan sesi ketiga akan disampaikan dengan saya sendiri, Nurul Alfiansa. Dan ini adalah cuplikan video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang vis muscular system. Pengertian sistem otot terbagi menjadi 3, yaitu otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Yang kedua, otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk pada sel-sel sitoplasma. Untuk ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut myofibril. Yang ketiga, myofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen-filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria sekitar myofibril. Fungsi otot terbagi menjadi 4, yaitu untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Yang kedua, gerak yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Yang ketiga, membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot, atau meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Yang keempat, dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Klasifikasi otot ada 3. Yang pertama, berdasarkan jenis, yaitu otot licin atau otot polos. 2. Otot bergaris. 3. Otot jantung. Berdasarkan fungsi, voluntary atau di bawah rangsangan otot, involuntary atau tidak di bawah rangsangan otak. Ketiga, berdasarkan letak, yaitu menempel pada rangka atau otot bergaris, tidak menempel pada rangka atau otot licin. Otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau myoteme, embrio atau myomere. Lapisan pembungkusnya disebut myoseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal ada 2, yaitu cylostomata atau agnata. Yang kedua, elasmobranchi dan teleostei. Contoh otot bergaris dapat kita lihat pada gambar tersebut. Otot bergaris terbagi menjadi 4, yaitu otot oculomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Yang kedua, otot hypobranchial, yaitu terdapat pada dasar varis, farin, rahang, horid, dan lengkung insang atau berfungsi sebagai pengembang. Yang ketiga, otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang berfungsi sebagai pengerut. Otot yang bekerja terhadap rawang insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot-otot konstriktor, lefaktor, dan interaktualia. Yang keempat, otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot bagian kepala. Pertama, otot penggerak rahang bawah atau musculus adductor mandibularis. Yang kedua, otot penarik eksternal, back dorsal, back ventral. Yang ketiga, otot elevator palatini. Yang keempat, otot penggerak rahang. Dan yang terakhir, otot penarik eksternal. Berhubungan
terutama dengan rahang dan tulang lengkung insang. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Otot pada sirip berpasangan, abduktor atau menegakkan, adduktor atau mengendurkan. Otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembang. Yang keempat, otot sirip tunggal. Selanjutnya, protraktor atau penegang, retraktor atau pengendur. Otot sirip berpasangan, abduktor, adduktor, dan otot tipis. Urat daging jantung, yaitu urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Yang kedua, bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bek dalam selaput endokardium. Urat daging licin terbagi menjadi 4, yaitu otot usus, melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik atau gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Yang kedua, otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Yang ketiga, otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil yang akan diekskresikan, yaitu saluran ekskresi dan saluran reproduksi. Yang terakhir, otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Organ berlistrik. Organ berlistrik modifikasi dari sel-sel urat daging. Biasanya terdapat pada batang ekor, terdiri dari 4 tumpukan keping elektropolet. Tiap keping dari zat seperti agar-agar yang halus di satu sisi dan di sisi lainnya kasar. Jika syaraf memberi rangsangan, baru ada aliran positif dan negatif. Keping tersusun secara seri sehingga makanan banyak makan besar voltasenya. Contoh gambar organ elektrik. Saya di sini akan menjelaskan pertemuan 10, yaitu materinya adalah rangka, menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang, menyokong, tempat menempel, atau berkaitnya organ-organ tubuh, menentukan bentuk tubuh, atau dalam kurung interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, pertama, rangka tulang rawan, tidak terjadi proses penulangan sejati. Kedua, rangka tulang sejati, pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi, contohnya ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi, ikan tulang rawan seluruhnya adalah tulang rawan ikan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Pola dasar kepala, badan, ekor. Umum bilateral simetri kiri kanan. Non bilateral simetri, contoh lidah, Caenoglossus monopus. Bentuk tubuh untuk menduga cara hidup. Torpedo, keping besar C sempit, potongan lintang, badan berbentuk elips. Ini penang cepat. Contohnya ikan tuna, tunus ala lunga. Salar caranya leptolepis. Kembung, Rastelinger,
Neclectus. Bentuk pipi mendatar atau mendatar lateral. Kecepatan renang tidak konstan, cepat, bahaya, lambat, atau biasa. Contoh ikan mas, C. scarpio, ikan tambakan. Ini ada contoh-contoh ikannya. C. mendatar dorsopetral, ikan yang hidup di atas dasar. Contoh family Ragidae. D. bentuk seperti ular, bentuk sepanjang. Contohnya Sidat anguilla. Contoh ikannya itu belut monocerus, ini ikannya yang seperti benang. Contoh family Namitae. Terus selanjutnya membulat. Membesar bahaya, dia akan membesarkan tubuh. Contohnya family Deodotellinia atau Tetradontidae. Oke, seperti pita. Contoh Tricherius sapala atau ikan layur. Bentuk lain. Bentuk lain, contoh lele dan jambal. Rangka ikan dapat dibagi 3. Pertama, rangka aksial, tulang tengkorak atau spool, tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk atau costea. Rangka visceral meliputi semua bagian tulang lekung, insang, dan derivatnya. Ketiga, rangka appendicular dan sirip dan tulang pelekatnya. Jadi ini adalah contohnya, ini gambarnya. Rangka dapat dibagi menjadi 2. Rangka dapat juga dibagi 2. 1. Eksternal skeleton, sisik, kulit, jaringan penghubung yang menghubungkan dengan kulit, otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup insang atau dan appendix. 2. Internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton, fungsi penghubung organ bagian luar, bagian dalam bentuk membran skeleton. Tulang rawan dengan tulang sejati. Kulit dengan otot antar bagian. Membran dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Perineal sheath melindungi syaraf bagian luar otak, otak kecil, otak spinal cord. 2. Primarium, jadi pembungkus syaraf. 3. Perichondrium, pembungkus tulang rawan. Periosteum, pembungkus tulang sejati. 5. Peritoneum, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. 6. Perineum, pembungkus otot. 7. Pericardium, pembungkus jantung serta membatasi dengan yang lain. 8. Mesenterium, pembungkus organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Ya baik, itu saja dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 11, yaitu sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Adapun alat pencernaan pada ikan
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok umum dan organ pelengkap. Kelompok umum yaitu mulut dan rongga mulut, perut, usus, rektum atau anus. Dan organ pelengkap ialah pankreas, hati, pilorik, caica, yang dimana jumlahnya pada setiap ikan tidaklah sama. Bisa dilihat pada gambar ini. Di situ ada tertera mulut, kantung empedu, hati, kerongkongan, pankreas, lambung, usus, dan anus. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang tertera pada gambar sebelumnya. Yang pertama ialah mulut. Bentuk mulut ikan itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. Yang pertama adalah cyclostomata atau agnatha, yaitu mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat pengisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan. Lamprey dilengkapi gigi. Yang kedua ialah Elasmobranchia. Umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Yang ketiga adalah Teleoste. Bentuk dan letaknya bermacam-macam sesuai adaptasinya berdasarkan letak mulutnya. Letaknya terbagi menjadi tiga, yaitu inferior atau berada di bawah kepala. Yang kedua terminal atau di ujung. Yang ketiga ialah superior atau di atas. Terminal membuka tepat di ujung. Yang kedua ialah subterminal inferior, membuka agak ke bawah. Bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Dan yang ketiga ialah subterminal superior, membuka agak ke atas, atau bibir atas lebih pendek daripada bibir bawah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan insang. Insang berfungsi sebagai pelindung. Daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang keras dan runcing. Pada ikan pemakan plankton, ialah jumlahnya banyak, kecil, dan panjang, yang tujuannya untuk menyaring plankton agar masuk ke mulut. Baiklah, bisa dilihat pada gambar sebelah sini, itu adalah gambar tentang posisi-posisi insang. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan kerongkongan. Kerongkongan terletak di antara farinks dan lambung, dan merupakan pembuluh yang pendek sekali, kadang sukar dilihat atau dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang atau Vesica natatoria. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lambung. Lambung ialah tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Tidak semua ikan mempunyai lambung, contohnya seperti ikan emas. Bentuk dari lambung yaitu seperti usus yang membesar, dan di lambung juga terdapat pembuluh cheloidosus yang membawa cairan empedu dari hati. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan usus. Usus ialah tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain teleoste, umumnya usus berspiral atau menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Pada ikan pemakan plankton, usus umumnya panjang 2-3 kali lebih panjang daripada tubuhnya. Dan untuk ikan yang pemakan daging atau ikan buas, yaitu ususnya pendek, kurang dari panjang tubuhnya. Baiklah, selanjutnya ialah rektum atau anus. Nah, rektum atau anus ini adalah tempat pembuangan akhir, yang dimana sisa-sisa pencernaan dibuang di sini. Umumnya terletak di mid ventral line atau di bagian tengah tubuh ikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Pada hati terdapat kantong empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Baik, yang kedua ialah pankreas. Tugas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease atau tripsin, dan karbohidrat atau amilase dan lipase.
Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan organ endokrin. Baik, yang ketiga ialah kantong empedu. Kantong empedu berupa kantong tipis yang berisikan empedu. Kantong ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok ikan berdasarkan jenis makanannya, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah herbivora, yaitu ikan yang memakan tumbuhan seperti ikan nila, ikan bandeng, dan lain-lain. Yang kedua ialah karnivora, ikan yang memakan berasal dari bahan-bahan hewani seperti ikan belut, ikan lele, ikan kakap, dan ikan-ikan predator lainnya. Yang ketiga ialah omnivora, yaitu ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. Yang keempat ialah pemakan plankton, yaitu ikan yang memakan plankton seperti ikan belanak, paus, dan lain-lain. Yang kelima ialah ikan pemakan detritus, yaitu ikan yang makanannya dari sisa hancuran bahan organik. Contohnya seperti ikan belanak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 11 dengan judul Sistem Pencernaan pada Ikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.